Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita lanjutkan kuliah kita untuk subgrup dan sifatnya. Pada minggu lalu kita sudah membahas grup dan sifat dasar grup. Kali ini kita akan membahas subgrup dan sifatnya. Apa itu subgrup? Misalkan G suatu grup dan H subhimpunan G. Subhimpunan H disebut subgrup dari G, ditulis seperti ini, seperti itu. Nah, jika H membentuk grup dengan operasi yang sama pada grup G. Istilah lain untuk subgrup ini adalah grup bagian. Seperti di himpunan ada grup, di himpunan bagian ada grup bagian, ya, itu referensinya. Nah, ada beberapa yang perlu Anda perhatikan, yaitu karena subgrup juga adalah grup. Nah, notasi pada subgrup sama seperti notasi grup, ya. Itu dia kita tulis sebagai pasangan, himpunan, dan operasinya. Dalam hal ini berarti pasangan subhimpunan dengan operasinya. Operasi pada subhimpunan ini sama dengan operasi pada himpunan induknya. Nah, yang perlu diperhatikan dari definisi di atas adalah bahwa ketika subhimpunan ini membentuk subgrup, nah operasi di subhimpunan harus sama dengan operasi di grupnya. Kita tahu bahwa grup itu sendiri adalah struktur aljabar, ya, berarti subhimpunan yang menjadi subgrup ini juga harus merupakan struktur aljabar juga, ya. Dan tiga syarat yang harus dipenuhi di grup ini harus terpenuhi juga di subhimpunannya yang nantinya akan menjadi subgrup itu. Nah, contohnya adalah, ini yang paling sederhana adalah subgrup yang hanya satu anggota saja, yaitu adalah himpunan yang anggotanya hanya identitas. Nah, ini himpunan ini adalah subhimpunan semua grup. Jelas, karena setiap grup itu memiliki identitas. Jadi himpunan ini ya subhimpunan semua grup. Berikutnya, karena himpunan ini adalah subhimpunan dari semua grup dan setiap grup itu memenuhi hukum asosiatif, ya tentu saja himpunan ini, si himpunan yang isinya identitas ini tentu saja dia memenuhi hukum asosiatif yang diturunkan dari si G-nya itu, ya. Berikutnya, E di sini identitas ini dia juga membentuk identitas di himpunan yang ini, ya, himpunan yang hanya satu anggota ini. Jadi dia multifungsi, ya, dia sebagai anggota biasa, dia juga sebagai identitas. Lalu inpusnya mana? Ya, inpusnya dia juga. Jadi dia merangkap sebagai anggota dan sebagai identitas, lalu juga merangkap sebagai inpus, ya. Nah, itu adalah contoh yang paling sederhana. Berikutnya adalah setiap grup itu adalah subgrup. Ngapa? Karena kita tahu bahwa grup itu adalah himpunan, dan kita tahu waktu di teori himpunan bahwa setiap himpunan adalah subhimpunan atas dirinya sendiri. Nah, dengan demikian, ya, grup di sini adalah subgrup atas dirinya sendiri. Berikutnya adalah himpunan bilangan bulat adalah bagian dari himpunan bilangan real. Ketika kita berikan operasi jumlah, nah, himpunan bilangan bulat ini adalah membentuk grup, dan himpunan bilangan real juga adalah grup. Nah, karena semua himpunan bilangan bulat ini adalah himpunan bilangan real,
tentu saja dia membentuk subgroup. Berikutnya, himpunan yang isinya ada 2 anggotanya, yaitu 1 dan negatif 1. Nah, 1 itu adalah bilangan real, negatif 1 juga bilangan real. Dengan kata lain, semua anggota ini yaitu negatif 1 dan 1 ini adalah anggota himpunan bilangan real selain 1 ini. Nah, ketika himpunan yang ini kita berikan operasi kali, ini himpunan yang anggotanya 2 ini akan membentuk struktur. Artinya operasi kali terdefinisi dengan baik pada himpunan ini. Coba Anda perhatikan, 1 dikali negatif 1 hasilnya unik kan, yaitu negatif 1. 1 dikali 1, nih kita buat tabel kalinya nih. Untuk 1 kali untuk 1 ya, untuk ini kali untuk 1 dan negatif 1. 1 negatif 1. Nah, Anda perhatikan nih dari tabel ini. 1 dikali 1 adalah 1. 1 dikali negatif 1 negatif 1. Negatif 1 dikali 1 negatif 1. Negatif 1 dikali negatif 1 adalah 1. Anda perhatikan, apakah hasil kali ini ada yang rangkap hasilnya? Tidak ya, karena ini setiap selnya hanya ada 1. Hanya ada 1 hasil ya, tidak rangkap. Di sini ada 1 buah, di sini juga ada 1 buah negatif 1, di sini ada 1 buah negatif 1, ini ada 1 buah adalah 1. Dengan demikian hasilnya unik. Ya, ini memenuhi syarat pertama dari operasi. Jadi satu syarat terpenuhi. Lalu berikutnya adalah, nah, ketika Anda mengalihkan baik 1 ataupun negatif 1 dengan 1 dan negatif 1 ini hasilnya masih 1 dan negatif 1, tidak keluar dari 1 dan negatif 1, dan ini adalah tertutup, artinya masih berada di himpunan yang anggotanya 1 dan negatif 1. Jadi 2 syarat operasi terpenuhi. Artinya bahwa himpunan ini tertutup terhadap operasi kali ya. Jadi himpunan yang isinya negatif 1 dan 1 ini terdefinisi ya dengan baik operasi kalinya. Syarat berikutnya yaitu adalah apa? Tadi bahwa operasi kali ini terdefinisi dengan baik pada himpunan yang anggotanya negatif 1 dan 1. Setelah operasinya terdefinisi dengan baik di himpunan ini, syarat berikutnya adalah syarat sub himpunannya. Kita tahu bahwa 1 dan negatif 1 adalah bilangan real, artinya semua anggota himpunan ini adalah anggota himpunan yang ini ya, jelas ya. Jadi dia subhimpunan, itu artinya bahwa kita tahu bahwa himpunan negatif 1 dan 1 ini adalah subhimpunan dari R ya, tanpa 0. Lalu syarat berikutnya adalah asosiatif. Karena real ini, himpunan bilangan real ini adalah asosiatif terhadap kali, dan himpunan yang kiri ini adalah semuanya adalah anggota himpunan ini ya. Dengan kata lain, himpunan yang 2 anggota ini juga bersifat asosiatif. Kalau Anda belum yakin, coba Anda kalikan aja negatif 1 dengan 1 dengan 1 lagi, atau dengan negatif 1, terus Anda pertukarkan urutannya, bukan pertukarkan unsurnya ya, tapi pertukarkan urutan pengerjaannya, yang di depan dulu baru belakang, atau yang di belakang dulu baru depannya. Nah, itu akan
terpenuhi ya. Nah, berikutnya sifat identitasnya. Artinya di sini bahwa harus ada, kalau tidak negatif 1 ya 1 yang berfungsi sebagai identitas kalinya. Nah, dalam hal ini identitas kalinya tadi kan kita sudah cek dari tabel Kelly tadi ya. Tabel Kelly tadi adalah negatif 1 dan 1. Ini kita perhatikan. Nah, kita perhatikan bahwa 1 ini ketika dioperasikan dengan yang lainnya dia akan ngikut tuh hasilnya ya. Ketika kita balik juga sama tuh. Dengan kata lain bahwa 1 ini adalah identitas, berarti di himpunan ini adalah 1, identitasnya 1 ya. Lalu terakhir inverse-nya. Nah, ini setiap anggotanya harus memiliki inverse. Di sini inverse dari negatif 1 mana? Inverse dari negatif 1 adalah negatif 1. Kenapa? Karena negatif 1 ketika dikalikan dengan negatif 1 hasilnya adalah 1. Nah, inverse 1 ya dirinya sendiri. Karena 1 dioperasikan dengan 1 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 1. Jadi inverse 1, nah, lambangnya seperti ini. Inverse 1 adalah 1. Lalu inverse negatif 1 adalah negatif 1. Nah, jadi kesimpulannya bahwa inverse-nya adalah dirinya sendiri ya. 1 inverse-nya 1, negatif 1 juga inverse-nya 1. Nah, jadi tadi syarat struktur terpenuhi, syarat grupnya juga terpenuhi. Karena ada subnya tadi, sub himpunan juga terpenuhi, berarti jelas bahwa himpunan yang anggotanya 1 dan negatif 1 ini adalah subgrup dari himpunan bilangan real tanpa 0. Sekarang Anda perhatikan sifat ini. Misalkan H subgrup G, jika F identitas H dan E identitas G, maka unsur F sama dengan unsur E. Artinya di sini bahwa identitas itu harus tunggal ya. Identitas itu harus tunggal. Tunggalnya di sini berarti ketika G itu dibagi-bagi, ketika dia di G adalah identitas ya berarti di himpunan-himpunan bagian G-nya juga harus identitas. Tidak boleh ada identitas di dalam himpunan pecahannya ya. Nah, kita coba buktikan ya. Di sini diketahuinya adalah identitas H itu sama dengan F. Lalu identitas G adalah E. G dan H-nya adalah grup. G dan H grup. Lebih spesifik lagi bahwa H-nya adalah subgrup dari G. H subgrup dari G. Akan kita tunjukkan bahwa si F sama dengan E. Nah, di sini kita buktikan karena F adalah identitas H, maka di sini kita punya ya, karena si F adalah identitas H, maka kita punya F dioperasikan dengan A sama dengan A dioperasikan dengan F untuk semua A anggota dari H. Nah, karena E adalah identitas G, maka kita punya E. B sama dengan B E untuk setiap B-nya anggota dari G. Nah, sekarang dari sini kita punya apa? Di sini B itu anggota G. Berarti B bisa juga ada di H. Karena H adalah, kita tahu bahwa H adalah subhimpunan dari G. Ketika kita ngambil sembarang anggota G, berarti ada kemungkinan juga di
H ya. Ketika kita ambil B yang ada di H, nah, kita tahu bahwa F itu adalah anggota H. Nah, kita bisa punya di sini pilih B-nya sama dengan F. Maka kita punya di sini F sama dengan FE sama dengan E. Nah, dari sini kita punya EF sama dengan FE sama dengan E. Nah, kita tinggal menunjukkan satu lagi. Kita harus menunjukkan bahwa FE itu sama dengan F seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa E itu adalah anggota G ya. E adalah anggota G. Nah, tentu saja E ada kemungkinan ada di H. Apakah pasti E ada di H? Ketika kita operasikan E dengan semua anggota H, itu hasilnya ada di H ya. Karena H adalah subgroup, tentu saja H harus tertutup terhadap operasi di H. Dengan kata lain, berarti E harus ada di H. Jelas ya? Kita tahu bahwa E anggota G ini akan mengakibatkan EF E anggota G ya. E anggota G otomatis E ini bisa kita operasikan dengan anggota G secara umum ataupun anggota G yang ada di H. Katakanlah kita ingin mengoperasikan E ini dengan F. Nah, di sini kita punya di sini E di sini kan berarti anggota dari apa nih? E di sini kan berarti anggota dari G, ya kan? E anggota dari G. Padahal di sini F adalah anggota dari H. Kenapa? Karena E dioperasikan dengan F itu anggota dari E. Nah, E dengan F sama dengan E. Di sini kita ini kurang tanda sama dengan satu lagi nih. Yang ini adalah sama dengan B ya. Yang ini sama dengan A. Nah, di sini ini harusnya sama dengan berarti EF sama dengan FE sama dengan F ya. Ini harus sama dengan F ya. Ini sama dengan karena B-nya diganti dengan F ya, sama dengan F. Nah, kita tahu bahwa F itu adalah anggota dari H, ya kan? F anggota dari H. Nah, karena F anggota dari H dan E sama dengan F, maka E anggota dari H. Nah, sekarang E anggota dari H. Karena E anggota dari H, kita punya FA sama dengan yang ini nih. FA sama dengan AF sama dengan A. Nah, kita ganti A-nya dengan E sehingga kita punya dari sini kita punya apa? Maka kita punya FE sama dengan EF sama dengan A-nya kita ganti dengan E tadi sama dengan E. Nah, jadi kita punya dua nih. EF sama dengan FE sama dengan F dan FE sama dengan EF sama dengan E. Nah, dari sini EF sama dengan FE sama dengan F, lalu yang ini kita punya FE sama dengan EF sama dengan E. Nah, di sini dari yang satu ini I dan yang ini II, kita peroleh bahwa F sama dengan yang ini
FE, yang ini FE-nya sama dengan EF sama dengan E. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa F sama dengan E. Ya. Jelas ya? Untuk yang A, bahwa terbukti F sama dengan E. Nah, dari sini bahwa identitas itu hanya ada satu, baik di grup keseluruhan ataupun di bagiannya, di grup bagiannya ya. Nah, sekarang Anda perhatikan, kita hapus dulu semuanya. Nah, biar layarnya bening lagi. Nah, sekarang sifat yang berikutnya. Tadi identitas harus tunggal. Artinya tidak ada identitas dari grup-grup bagiannya. Nah, sekarang input ternyata sama juga. Ketika kita mengambil anggota grup dan anggota grup itu punya input, dan ternyata anggota grup itu ada di subgrup dari grup tadi, maka inputnya harus yang sama ya, inputnya sama dengan input di grup asalnya tadi. Jadi dia tidak boleh punya dua input ya, dimanapun dia berada di dalam grup yang sama ya, berarti dia inputnya harus tetap sama, seperti itu. Nah, coba kita buktikan ya, kita buktikan sifat ini diketahuinya apa? Ini yang B ini diketahuinya bahwa G adalah grup dan H adalah subgrup dari G. Nah, di sini katakanlah X anggota dari H. Nah, input X di H itu adalah katakanlah B, sehingga X input B sama dengan BX. Sehingga XB sama dengan BX, BX sama dengan XB sama dengan E. Lalu katakanlah si X input ini ada selain B, katakanlah adalah X input itu sendiri, sehingga X, katakanlah ada X di G, X inputnya di G, katakanlah A. Nah, sehingga XA sama dengan AX sama dengan E. Nah, akan kita tunjukkan bahwa A sama dengan B. Jadi si input X ini di H dia B, di G dia A. Nah, akan kita tunjukkan bahwa A sama dengan B ya. Nah, di sini buktinya, bukti. Nah, coba Anda perhatikan masing-masing karakter ini. Di sini XB sama dengan BX sama dengan E. Lalu di sini XA sama dengan AX sama dengan E. Nah, A dan B ini sama-sama anggota dari G, sementara si B ini adalah anggota dari H. Tapi si B juga anggota dari G ya. Nah, di sini kita ingin menunjukkan bahwa A sama dengan B ya, berarti kita mulai bisa dari A, bisa juga dari B ya. Ketika kita mulai dari A, berarti kita punya persamaan di sini XA sama dengan AX sama dengan E. Nah, berarti di sini kita bisa
mengeluarkan si X ini sehingga A menjadi subjek ya. Berarti di sini kita punya nih untuk yang ini XA sama dengan E. XA sama dengan E itu berarti kita punya di sini. Yang ini berarti kita punya X. Yang kita di sebelah sini aja ya. Itu udah penuh. Nah, kita buat sini aja yang ini nih. Nih, kita ambil yang ini nih. XA sama dengan E. Anda boleh sih yang mana aja. Sama yang ini XB. Nah, kita yang ini dulu XA. XA sama dengan E. Yang ini kita punya apa? Di sini kita punya bahwa A sama dengan apa nih? X inverse dari E. Atau Anda di sini punya sama-sama punya E nih. E ini bisa menjembatani nih. Dari sini berarti XA sama dengan XB ya. Mau pakai cara itu juga bisa sih. Nah, Anda manfaatkan yang itu juga nggak apa-apa. Manfaatkan E sebagai jembatan. Di sini Anda punya XA sama dengan E. Lalu di sini Anda punya E sama dengan XB ya kan, atau BX ya kan. Nah, kita pakainya yang XB. E sama dengan XB. Nah, di sini kita jadi punya apa nih? Di sini kita jadi punya XA sama dengan XB. Nah, XA sama dengan XB. Kemarin kita sudah membahas sifat grup. Salah satunya adalah bahwa setiap grup memenuhi hukum pembatalan. Nah, di sini kita batalkan X-nya. X kita batalkan. Nah, di sini berarti kita punya apa? Berarti kita punya A sama dengan B. Jadi terbukti, artinya inverse-nya itu baik di grup ataupun di subgrupnya sama, baik di H ataupun di G sama. Berarti di sini X di H sama dengan B. Berarti ini X di G juga harus B. Kenapa? Karena A dan B-nya sama. Nah, jelas ya. Jadi terbukti. Nah, itu tadi sifat yang B-nya. Sekarang kita masuk ke sifat 2. Coba Anda perhatikan. Himpunan H subgrup G jika dan hanya jika pertama H tidak hampa. Yang kedua, setiap kita mengambil sembarang dua anggota di H, katakanlah unsur X dan Y, maka hasil operasi kedua unsur tersebut harus berada di H juga ya. Ini tertutupnya ya. Lalu terakhir, setiap kita mengambil anggota H, inverse-nya juga harus berada di H. Jadi kita sudah tahu bahwa sifat syarat subgrup itu tadi di awal harus memenuhi syarat struktur aljabar dan syarat grup, ditambah satu lagi subhimpunan. Berarti harus ada berapa? Ada 6 syarat. Nah, dengan sifat 2 ini kita cukup menunjukkan 3 syarat saja. Jadi sifat 2 ini adalah untuk menyederhanakan definisi dari subgrup. Jadi ketika kita menunjukkan subgrup, kita tidak harus menggunakan definisi, cukup dengan sifat ini. Nah, namun agar sifat ini bisa kita gunakan, kita harus menunjukkan bahwa pernyataan sifat ini ekivalen secara logis dengan definisi subgrup, agar kita nanti ke depannya cukup menggunakan sifat ini saja ya. Nah ini belum dibuktikan, berarti kita buktikan ya. Di sini
karena ini pernyataannya adalah biimplikasi, jika dan hanya jika, berarti kita membuktikannya dua arah. Nah, berarti ke kiri dan ke kanan. Kalau di sini berarti dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas ya. Nah, berarti sini diketahuinya apa? Ini berarti pertama diketahui. Kita mau yang ke kanan dulu ya. Kita ke kanan dulu. Diketahuinya adalah kalau ke kanan berarti H subgroup. H subgroup dari G. G-nya adalah grup. Nah, akan kita tunjukkan bahwa pertama H tidak hampa. Terus keduanya akan kita tunjukkan bahwa yang inilah, ini semuanya kita tunjukkan ya, kita pindahkan ke sini. Nah, ya, Anda lengkapi sendiri, ini sama seperti ini. Nah, ini buktinya adalah kita akan buktikan yang pertama dulu. Karena diketahui H adalah subgroup dan kita tahu bahwa subgroup itu adalah grup dan grup itu adalah struktur dan struktur itu tidak boleh hampa. Jadi terbukti berdasarkan tadi karena tadi H adalah subgroup dari G, berarti H adalah struktur. Nah, H substruktur berarti di sini si H itu adalah tidak hampa. Nah, syarat yang keduanya itu kenapa? Karena H adalah subgroup, sama seperti ini juga, karena H subgroup dari G, maka si H adalah dilengkapi operasi atau H adalah substruktur. Nah, ini artinya bahwa substruktur atau struktur ya. Karena struktur ya berarti dia dilengkapi operasi, dan karena dia dilengkapi operasi berarti dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama hasil operasinya unik dan syarat yang kedua tertutup. Nah, jadi XY-nya ini anggota dari H untuk setiap X dan Y anggota dari H. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga ini diturunkan dari syarat karena H subgroup dari G, tentu saja berarti si H adalah grup. Karena si H adalah grup, ya tentu saja H memenuhi 3 syarat. Ya, syarat yang ketiganya setiap anggotanya memiliki inverse. Terbukti. Ini berarti ada inverse anggota dari H untuk setiap X anggota dari H, kan seperti itu ya. Ini ada di syarat yang ketiga. Nah, sekarang yang sebaliknya, ini kan dari sini membuktikan yang 3 ini. Sekarang kita ingin membuktikan kebalikannya. Kita punyanya sekarang membuktikan kebalikannya. Diketahuinya yang 3 ini yang diketahui. Ini yang diketahui. Yang kita akan buktikan adalah yang ini. Kita menunjukkan bahwa H adalah subgroup. Ini yang kita buktikan, akan kita tunjukkan ya. Ini yang akan kita tunjukkan. Nah, ini yang akan kita tunjukkan. Nah, berarti kita ingin menunjukkan H subgroup. Untuk menunjukkan subgroup berarti kita harus menunjukkan, untuk menunjukkan H subgroup G
berarti kita harus menunjukkan bahwa H adalah grup. Akan kita tunjukkan bahwa H adalah grup ya. Kita harus menunjukkan bahwa si H, kita harus menunjukkan, nanti akan kita tunjukkan bahwa si H adalah grup. Nah, untuk menunjukkan H adalah grup, berarti kita harus menunjukkan 6 syarat tadi berdasarkan definisinya. Pertama, kita menunjukkan bahwa operasinya terdefinisi dengan baik. Untuk operasi terdefinisi dengan baik ya berarti kita harus menunjukkan 2 syarat tadi. Pertama, hasil operasinya unik. Operasi unik. Yang kedua, operasinya tertutup. Ya kan? Lalu harus menunjukkan apalagi sifat asosiatifnya. Kita harus menunjukkan bahwa si H ini memenuhi sifat asosiatif. Lalu kita menunjukkan juga bahwa ada identitasnya di H ya. Lalu kita juga menunjukkan apa? Ada inverse. Nah, ada X inverse anggota dari H untuk setiap X anggota dari H. Nah, Anda perhatikan. Syarat tertutup terjawab oleh poin yang I karena diketahui. Ya kan? Lalu hasil operasinya unik. Ini masih belum terlihat ya. Sifat asosiatif tidak diketahui, berarti ini yang belum, berarti ini harus kita tunjukkan. Lalu identitas ini juga harus kita tunjukkan. Nah, yang ini juga diketahui di sini. Nah, ya kan? Nah, tidak hampa nanti kaitannya dengan, karena ini kita untuk menunjukkan ada identitas apa kan kita berarti dijaminnya oleh ini, karena hanya tidak hampa ya berarti kita bisa menunjukkan adanya ini. Nah, untuk sifat asosiatif karena kita punya info di sini H-nya adalah sub misalkan H subhimpunan. Nah, karena kita ada info subhimpunan. Di sini ada kata kunci subhimpunan. Kata kunci subhimpunan ini kita gunakan untuk menunjukkan sifat asosiatif. Mengapa? Karena si G-nya adalah grup. Nah, karena G grup dan H adalah subhimpunan dari G, maka sifat asosiatif ini akan nurun di H. Kenapa? Karena semua anggota H adalah anggota G. Ya tentu saja karena G-nya memenuhi hukum asosiatif, ya semua anggota H juga memenuhi hukum asosiatif. Jadi ini juga udah jelas. Nah, yang kita masih belum jelas di sini adalah yang sifat 4 ini ya. Nanti yang nomor tadi nomor 2, nomor 3, nomor 5 nanti Anda tulis sendiri ya. Karena ini udah jelas ada di sana, infonya udah Bapak kasih tahu. Nah, sekarang untuk yang E nih, di sini kan E-nya yang nggak jelas nih. Kita punya info ini aja nih, ini dan ini, sehingga kok harus ada identitas gitu kan. Nah, ini tidak, ini implisit nih, makanya harus kita tunjukkan. Nah, di sini pilih. Nah, berarti kita karena G-nya adalah grup, tentunya G memiliki identitas. Berarti kita harus memilih identitas G ini. Nah, ya. Di sini kita manfaatkan info setiap anggota di H itu tertutup terhadap operasi ya, dan setiap anggota H itu memiliki inverse.
Nah, kita punya di sini kita ambil adanya identitas, berarti nah di sini ambil, kita pilih ya, pilih anggota dari G. Nah, kita ingin menunjukkan bahwa di H juga ada identitasnya. Ya, di sini jaminannya H tidak hampa. Karena H tidak hampa ya berarti dia harus ada anggotanya. Katakanlah di sini XY. Nah, ketika kita memilih si XY anggota H, ini kita bisa setting X-nya adalah inverse Y, kita pilih adalah anggota G, dan X ini kalau kita pilih X ya nih, X kita pilih, nah kita pilih di G, lalu kita ambil Y inverse, katakanlah kita pilih Y inverse nya adalah X, maka kita punya di sini X. Kan kita tahu X Y anggota H, dan kita juga tahu bahwa setiap anggota H itu punya inverse. Katakanlah sini inverse Y adalah X, maka kita punya X Y nah adalah sama dengan ya kan, sama dengan X sama dengan anggota dari H. Dengan kata lain di sini bahwa adalah anggota dari H. Jelas ya? Jadi dari sini kita, karena di sini sembarang nih, ambil X dan Y anggota H kan sembarang. Nah, karena X dan Y sembarang, kita bisa memilih X-nya yang adalah inverse dari salah satunya. Ya, seperti itu. Jadi di sini terbukti bahwa si H ini memiliki identitas. Jadi di sini kesimpulannya bahwa adalah identitas dari H. Nah, oke, jelas ya. Nah, ini sifat 2. Sifat berikutnya, nah ini lebih sederhana lagi. Misalkan H subgrup G, misalkan H adalah subhimpunan dari G. Subhimpunan H ini akan membentuk subgrup G jika dan hanya jika subhimpunan H ini tidak hampa. Dan setiap kita mengambil dua anggota di H, katakanlah unsur X dan Y, ini ketika kita operasikan X dengan inverse Y itu berada di H. Nah, ini sifat ini lebih sederhana lagi dari sifat 2 tadi. Nah, ini pun cara membuktikannya sama dengan yang tadi. Karena ini pernyataan ini adalah lebih implikasi, jadi Anda harus membuktikan dua arah tadi, ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti itu ya. Dan ini dua sifat ini nanti akan kita pakai untuk mengecek apakah himpunan yang diklaim atau apakah ada himpunan yang strukturnya belum diketahui, apakah himpunan itu membentuk subgroup atau membentuk grup dari grup yang lebih besar lagi. Kita bisa menggunakan sifat ini ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk sifat subgroup. Nah, berikutnya kita masuk ke orde grup dan anggota grup. Nah, sebelum kita masuk ke orde grup, nah Anda harus tahu dulu
apa itu kardinalitas himpunan ya. Karena nanti di sini kita akan mendefinisikan order group itu berdasarkan kardinalitasnya ya. Jadi nanti order group ini kita tulis sebagai kardinal G atau OG. Ini adalah banyaknya anggota himpunan G atau ya kardinal dari himpunan G itu sendiri ya. Suatu grup disebut hingga jika ordernya hingga. Sebaliknya grup disebut tak hingga ketika ordernya tak hingga. Jadi hingga atau tidaknya suatu grup dilihat dari ordernya. Nah, Anda perhatikan. Di sini ada grup bilangan bulat modulo 6 dan grup bilangan bulat. Untuk grup bilangan bulat modulo 6 ini ordernya 6. Kenapa? Karena grup bilangan bulat modulo 6 ini anggotanya ada 6 buah. Sementara grup bilangan bulat ini anggotanya tak berhingga sehingga ordernya tak berhingga. Z6 ini ini tidak ada. Z6 ini anggotanya coba kita daftarin ya. Z6 itu anggotanya adalah Z6 isinya 0 1 2 3 4 5. Nah, jadi ada berapa? 1 2 3 4 5 6 ya, ada 6 buah. Yang paling gampang itu adalah Z12. Karena Z12 itu adalah sistem bilangan jam. Anda perhatikan jarum jam itu angka di bilangan angka di jam dinding itu semuanya ada 12. Nah, itu order dari grup bilangan jam. Berikutnya kita perhatikan sifat tabel Kelly ini ya. Di pada tabel Kelly itu ada baris atau kolom yang merupakan salinan dari baris atau kolom penunjuk. Lalu setiap baris atau kolom tidak boleh memuat suatu unsur lebih dari sekali. Nah, unsur identitas harus muncul secara simetris terhadap diagonal utama tabel. Nah, Anda perhatikan di sini tabelnya. Nah, di sini tadi ada baris penunjuk dan kolom penunjuk. Ini adalah penunjuk. Ya. Lalu sifat keduanya tadi apa? Ada baris ya. Setiap unsur tidak boleh memuat jadi ada unsur satu kali. Nah, ini kita cek nih. Setiap unsur hanya termuat sekali. Nih Anda perhatikan, ini kan 0. Nih. Ini 0 sekali, 1 sekali, 2 sekali pada baris yang sama, ya kan? Ini 1 sekali, 2 sekali, 0 sekali. Ini tidak ada yang berulang. Baik secara horizontal ataupun secara vertikal ke bawah, ini semuanya muncul satu kali, tidak ada yang diulang. 0 muncul di bagian pertama, 1 di bagian kedua, 2 di bagian kedua, 2 di bagian ketiga. Tidak ada yang berulang ya. Dikurang ini ya, ini jangan diikutkan. Kalau dengan ini iyalah. Nah, ini enggak diikutkan karena ini kolom penunjuk. Kita perhatikannya yang di dalamnya saja. Ya, ini serba satu kali. Dan terakhir apa tadi? Yang terakhir itu adalah identitas muncul secara simetris terhadap diagonal utama. Nih diagonal utama ini. Nah, Anda perhatikan 0 ini simetris karena dia berada di diagonal utamanya. Ini 0 yang ini 0 juga nih, toh simetris ya. Seperti itu. Jadi dia simetris terhadap diagonal utama. Ini diagonalnya.
diagonalnya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk ke orde anggota grup. Sebelum masuk ke ordenya, kita perhatikan definisi pangkat ke n unsur A terlebih dahulu. Misalkan struktur G suatu grup, unsur A anggota G dan n suatu bilangan cacah. Nah, di sini pangkat ke n unsur A ditulis seperti Anda lihat ya di sana. Didefinisikan sebagai operasi n buah unsur A, yakni pangkat 0 unsur A itu sama dengan identitas. Pangkat pertama unsur A adalah unsur A itu sendiri, dan seterusnya sampai pangkat ke n unsur A adalah hasil operasi A sebanyak n buah. Ya, seperti itu. Nah, Anda perhatikan contoh di sini. Sekarang Anda pandang grup bilangan bulat nih terhadap operasi jumlah. Pangkat ketiga unsur 2, pangkat ketiga dari bilangan 2 ini terhadap jumlah adalah 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi Anda jangan terkecoh dengan pangkat di mati kuliah kalkulus ya. Kalau bicara pangkat itu selalu perkalian. Karena kita bicaranya grup ini operasinya hanya satu buah. Jadi di sini definisi pangkat di sini adalah hasil operasi sebanyak n buah, hasil operasi unsur sebanyak n buah. Nah, di sini pangkat ketiga dari unsur 2 ini berarti 2 ditambah 2 tambah 2. Ya, Anda punya 2 sebanyak 3 kali, punya 2 sebanyak 3 kali adalah 6. Ya. Jadi 2 itu muncul 3 kali ya. Berikutnya, nah Anda perhatikan ini. Anda perhatikan grup bilangan real tak 0 dengan operasi kali. Nah, di sini operasinya kali nih. Jadi yang dioperasikannya 2 sebanyak 3 kali, berarti 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak sejumlah 8 ya. Jadi pangkat ketiga dari 2 adalah 8. Sama, lihat ini sama lambangnya, tapi beda hasilnya karena operasinya beda. Ya. Jadi yang Anda perlu perhatikan adalah di sini operasinya ya. Nanti itu akan berdampak terhadap hasil. Itu. Nah, sekarang definisi pangkat ke n untuk inverse A. Jadi nanti Anda akan melipatkan inverse A sebanyak n kali. Nah, misalkan G struktur grup dan unsur A anggota G dan N suatu bilangan cacah. Nah, kita punya definisi pangkat ke N unsur. Pangkat ke negatif N unsur A. Nah, ini didefinisikan sebagai operasi n buah unsur inverse A, yaitu seperti itu. Pangkat ke negatif n dari unsur A itu tidak lain adalah pangkat ke n unsur negatif A.
unsur dari inverse A. Nah, ini contohnya kita punya grup bilangan bulat dengan operasi jumlah ya, masih yang sama contohnya. Jadi di sini pangkat ke negatif 3 dari bilangan 2 ini tidak lain adalah pangkat ketiga dari negatif 2. Pangkat ketiga dari negatif 2 ya berarti kita punya negatif 2 sebanyak 3 kali. 2, 2, 2. 3 kali ya dari negatif 2, sehingga kita peroleh adalah negatif 6. Lalu contoh berikutnya adalah Anda perhatikan grup bilangan real tak 0 dengan operasi grup bilangan real tak 0 dengan operasi kali ya. Ada operasi kali. Ini tidak lain adalah ketika kita diminta menghitung pangkat ke negatif 3 dari unsur 2 dari bilangan 2, ini tidak lain adalah pangkat ketiga dari inverse 2 ya. Nah, inverse 2 itu adalah setengah. Berarti kita punya 3 buah setengahnya, 1, 2, 3 sama dengan 1/8. Perhatikan di sini sama ya yang dimintanya, tapi hasilnya berbeda. Kenapa? Karena operasinya beda. Seperti itu ya. Jadi operasi sangat menentukan. Kebetulan ketika Anda kuliah di kalkulus ya, Anda ada operasi lebih dari 1 buah, dan di sana sudah disepakati ketika operasi pangkat itu ya untuk perkalian, dan sementara untuk di grup itu ini sesuai dengan operasinya ya. Nah, sekarang Anda perhatikan definisi orde anggota grup. Nah, misalkan G suatu grup, unsur A anggota G dan N bilangan asli terkecil. Bilangan asli terkecil N disebut orde unsur A atau ditulis atau kita tulis sebagai seperti ini. Orde A jika memenuhi pangkat ke N unsur A sama dengan identitas. Jika tidak ada N yang memenuhi, tidak ada nih N yang memenuhi, orde A disebut tak hingga ya. Nah, contohnya Anda perhatikan nih grup bilangan bulat modulo 6 dengan operasi jumlah. Kita misalkan diminta menentukan orde 2 pada Z6 ya, kita pangkatkan aja dari 1 dan seterusnya ya. Nah, kita pangkatkan 1 dari 2 ini sama dengan 2, pangkat kedua dari 2 4, pangkat ketiga dari 2 ketemu 0. Nah, pangkat keempat terulang lagi 2, pangkat kelima terulang, terus itu akan membentuk looping. Ini sebenarnya ini harus kita cari terus, ini harus dicari terus dan seterusnya sebenarnya, tapi karena hasilnya sama ya, karena hasilnya sama jadi ya sudah kita pastikan, dan seterusnya itu pasti ketemunya yang tertinggi adalah 240. Nah, yang Anda perhatikan adalah tadi dari definisi bahwa orde itu adalah pangkat terkecil yang menyebabkan 0, pangkat terkecil. Walaupun ada 0 lain yaitu kata 6, 9, 12 itu juga akan menyebabkan 0 juga, tapi karena terkecilnya adalah 3 yang menyebabkan 0, sehingga di sini orde 2 adalah 3. Seperti itu. Karena nanti Anda
ketika ini 2 pangkat 4, terus 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, ini akan berulang ini. 2 pangkat 4 berapa? Kan sama aja dengan 2 kali 4 kan 8. 8 itu ya 2. Terus 5. 2 pangkat 5 ya 4. 2 pangkat 6 ya 0. Ketemu lagi 0. Tapi karena dimintanya adalah 0 yang dari pangkat terkecil, ini kan 6, sementara ini 3, ya kita pakainya yang terkecilnya. Seperti itu ya. Jelas ya. Jadi order itu harus yang terkecilnya. Akhirnya selesai sudah pembahasan kita kali ini untuk sifat, untuk grup, subgrup dan sifatnya, juga orde grup dan anggota grup. Bagi yang belum jelas silahkan dipelajari kembali, diulang-ulang apa yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan jika masih belum jelas juga silahkan Anda berikan komentar di kolom komentar. Nanti Bapak akan bahas di kesempatan berikutnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.